masuk ke juz 3. Permulaan dari juz 3. Setelah kemarin kita mengkaji tentang Jalut dan Tolut yang berperang, kemudian kisah Nabi Daud yang mampu untuk mengalahkan Jalut, yang kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kekuasaan dan hikmah kebijaksanaan. Ya. Di ayat ini Allah sampaikan tentang penjelasan bahwa kata Allah, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memberikan penjelasan, bimbingan, arahan kepada umat manusia, itu kan jumlahnya banyak, ya. Ya. Rasul-rasul yang Allah turunkan itu banyak jumlahnya. Ya. Yang wajib diketahui hanya 25. Ya. Selain itu banyak, ya. Makanya ada umat-umat yang kemudian Allah turunkan Rasul, utusan Allah untuk membimbing mereka. Nah, kata Allah, Rasul-Rasul yang Allah turunkan itu Allah berikan kelebihan, ya, di antara yang lainnya. Masing-masing memiliki keunggulan, kelebihan. Minhum man kallamallah. Ya. Sebagian dari mereka itu Allah berikan kelebihan berupa apa? Allah langsung berbicara kepada mereka. Allah berbicara kepada Nabi Musa contohnya, ya. Kan tidak semua Nabi itu Allah bisa berbicara langsung dengan Allah. Ya. Nah, Nabi Musa itu bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Siapa lagi yang bisa langsung berbicara dengan Allah? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan bisa bicara langsung dengan Allah ketika apa? Isra Mi'raj, ya. Ketika Allah memberikan perintah, ya, sholat, ya, itu kan langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Gitu. Dan itu, ya, tidak semua nabi bisa berbicara langsung, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad SAW, diizinkan langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua nabi bisa dan diizinkan oleh Allah untuk berbicara langsung, ya. Wa rafa'a ba'dahum, dan Allah mengangkat di antara mereka, ya, sebagian dari mereka itu darajat, ya, derajat, keutamaan, keistimewaan, posisi yang tinggi, gitu. Makanya kemudian Allah memberikan mukjizat, ya, keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Ini salah satu contohnya adalah Allah jelaskan, Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, apa berupa keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan, ya.
apa keistimewaan kepada Nabi Isa. Apa itu? Nabi Isa kan banyak ya, mukjizatnya tuh banyak. Apa mukjizat Nabi Isa itu? Apa? Salah satunya apa? Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat apa? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang sudah mati ini, ya, sama Nabi Isa, urip ya urip. Gitu. Itu kan keistimewaan, kelebihan, dan itu tidak semua nabi diberikan itu, ya. Itu ya. Kemudian Nabi Isa apalagi mukjizatnya? Apa? Ketika masih bayi kan bisa berbicara Nabi Isa, ya. Kemudian apalagi? Bisa menyembuhkan penyakit, ya, penyakit apa? Penyakit sopak, gitu, penyakit belang, gitu. Dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Artinya apa? Allah berikan mukjizat itu kepada Nabi Isa. Allah berikan kelebihan. Tuh. Jadi di antara rasul-rasul juga gitu ya. Tadi ada yang diberikan sesuatu dan yang lain tidak diberikan. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi berbeda-beda. Ya. Wa ayyadnahu, dan kemudian apa? Allah menguatkan ya Nabi Isa bi Ruhil Qudus, ya, dengan apa? Dengan pendampingan malaikat Jibril. Ruhil Qudus itu malaikat Jibril, ya, gitu. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah berkehendak, ya, nih, andai kata gitu, kalau Allah menghendaki, maktatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atsumul bayyinat, nggak akan apa, manusia itu berbunuh-bunuhan gitu, membunuh, saling membunuh, ya, setelah datangnya para rasul, para nabi. Ketika diturunkan oleh Allah, ya, nabi itu damai, tapi setelah meninggal atau wafatnya para nabi itu, manusia jadi pada saling bunuh-membunuh. Kenapa? Karena terjadi perselisihan, gitu. Nah, kalau Allah menghendaki maka tidak akan terjadi itu, gitu ya. Tetapi itu tadi ya, ini manusia itu bertengkar, berselisih, sehingga terjadi saling membunuh, saling menjelek-jelekan, saling mengkafirkan, gitu. Ya. Nah, karena tadi ya saling membunuh, saling menjelekkan, maka kemudian kata Allah, faminhum man amana wa minhum man kafar. Maka di antara mereka nih, di antara manusia, ya, itu ada yang jadi orang beriman dan ada yang jadi orang kafir, gitu. Ya. Jadi Nabi Rasul itu diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia, ya, menuju jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian para nabi itu wafat, meninggal, manusia jadi berselisih. Oh, kayak gini loh, yang lain enggak, bukan begitu, ya. Saling berselisih sehingga kemudian terjadi pembunuhan, terjadi saling apa? Saling mengkafirkan. Maka kemudian manusia itu ada yang kemudian beriman kepada Allah dan ada yang kafir. Walau sya'allahu maktatalu, ya,
Nah, jikalau kemudian Allah ya tidak menghendaki gitu adanya pembunuhan, ya, tapi begitu ya, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi adanya pertentangan, adanya perbedaan, ya, itu sudah sejak dari dulu, gitu ya. Sejak Nabi Adam juga tadi ada perbedaan, ada permusuhan kan gitu antara siapa, Habil dan Qabil, itu kan terjadi, ya, sehingga kemudian terjadi pembunuhan. Sejak zaman dulu, artinya apa? Perbedaan, ya, itu satu hal yang manusiawi, alami, gitu, normal saja. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan itu, bukan untuk ya jadi jalan kita bermusuh-musuhan. Tidak boleh kita dengan adanya perbedaan itu kita jadi bermusuhan dengan orang lain. Nggak boleh mengkafir-kafirkan. Itu sedikit-sedikit kamu kafir, kamu neraka gitu. Itu nggak boleh itu. Ya. Itu. Makanya tadi ya, dari ayat ini sudah Allah jelaskan bahwa di antara nabi-nabi itu tadi ya ada yang memiliki derajat ya, yang tinggi, yang dilebihkan dari yang lainnya. Kemudian ketika para nabi itu wafat terjadi perselisihan, perbedaan. Artinya apa? Perbedaan itu satu hal yang wajar saja. Orang berbeda-beda. Yang tidak boleh itu adalah berselisih yang kemudian mengarahkan pada terjadinya permusuhan. Jadi musuh, jadi eng-engan. Ya, apalagi jadi bunuh-membunuh. Ini yang tidak diperbolehkan. Gitu ya. Gitu. Oleh karena itu ya ini kan banyak nih ya perbedaan gitu, ini boleh ini. Ya yang mau melakukan ibadah misalkan gitu ya silakan, yang enggak ya enggak usah menyalahkan gitu, nggak usah saling mengkafirkan ya gitu. Karena terjadi nih sekarang ya, fenomena sekarang kan begitu, orang mudah untuk menyalahkan orang lain gitu yang tidak sependapat dengan pendapatnya. Ini bahaya gitu ya. Kenapa? Karena kalau saling menyalahkan, saling mengkafirkan, nanti akan terjadi permusuhan gitu. Kalau terus berlanjut nanti akan terjadi saling bunuh-membunuh. Padahal Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Supaya manusia hidup damai, tentram. Ya. Gitu. Saling membantu, saling menolong. Berbeda itu satu hal yang wajar. Ya, kayak warna tuh ya. Coba kalau warna nih itu hanya satu putih aja, kan nggak indah dilihatnya, putih semua. Tapi ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau, ya. Jadi indah kan? Gitu ya. Pelangi itu kan indah karena apa? Karena berbeda-beda. Ada yang tadi warnanya apa? Warna pelangi itu apa aja? Merah, kuning, hijau, biru. Ada biru? Ada nggak biru? Warna pelangi apa aja coba? Merah, kuning, terus hijau, terus krem, orange. Pernah lihat pelangi? Nah, warnanya apa aja? Ada berapa warna? Ada berapa warna? Ada berapa? Kan ada nyanyiannya tuh. Apa? Merah, kuning, hijau,
Berarti pelangi itu ada warnanya berapa? Tiga berarti. Iya kan? Itu. Jadi kalau ditanya gitu ya, warna pelangi itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Dalilnya apa? Dalilnya lagu tadi. Gitu ya. Kalau ditanya dalil kan dalilnya apa? Argumentasinya apa gitu ya? Alasannya apa? Ada lagu tadi tuh ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru kan langitnya, bukan pelanginya kan? Ya benar kan? Begitu ya. Jadi kalau ditanya warna pelangi ya 3 gitu ya, merah, kuning, hijau. Ya, dalilnya apa? Lagu tadi. Gitu ya. Understand? Paham tuh? Nah, jadi begitu ya. Nah, pelangi itu indah karena warnanya berbeda. Beda. Coba kalau pelangi itu putih gitu, kayak mega gitu, kayak apa namanya? Apa? Mega itu apa? Ya indah sih, cuma kan kurang indah kan, nggak berwarna-warna. Tapi kalau ada pelangi, itu ada pelangi, langsung pada lihat. Kenapa? Karena warnanya berbeda-beda. Sama kehidupan pun ya, nih manusia ini kan berbeda-beda. Benar nggak? Iya. Lah kita aja berbeda kok. Ya, padahal orang Indonesia. Ya, asalnya berbeda-beda nggak? Beda. Gitu ya, ana sing wong Dermayu ya, ana wong Majalengka, ana wong Kuningan, ana wong di mana? Jakarta ya. Gitu. Lihat wajah kita beda nggak? Matae ana bira? 2 ya. Coba bentuk matae berbeda-beda nggak? Beda. Ana sing sipit, ana sing belok, ya, ana sing apa nih? Kan beda-beda ya. Bentuk hidungnya beda nggak? Beda. Ana sing mancung, ana sing mancung ke dalam gitu ya. Ya, tuh. Kita saja sudah berbeda, wajah kita juga berbeda ya. Coba segini banyaknya, ada nggak wajahnya yang sama? Dani sama Gibran beda nggak? Beda nggak? Beda, gitu ya. Kembar aja nih, kembar siam itu ada perbedaannya, itu mesti. Ya entah itu yang satunya ada tai lalatnya, yang satunya tai kebo gitu ya. Gitu ya. Iya kan mesti ada bedanya tuh ya. Yang satunya kupingnya rada ini gitu ya, mingslep, yang satunya agak mengah kan gitu ya. Itu kembar aja beda, apalagi bukan kembar. Artinya apa? Memang Allah ciptakan itu berbeda-beda. Tapi perbedaan itu jangan kemudian menyebabkan kita jadi musuh-musuhan. Itu ya. Nggak bisa kemudian sama semua, nggak bisa. Nggak indah nantinya. Termasuk dalam beragama. Ya, gitu. Makanya apa? La ikroha fiddin. Tidak ada tadi apa? Paksaan dalam agama. Orang ada agamanya Hindu, Buddha, itu Kristen, apalagi Konghucu. Ya kalau di luar negeri ada apa lagi? Ada Yahudi, ada apa nih? Apa? Shinto. Ya, Shinto itu nyembah apa? Orang Jepang itu nyembah apa? Nyembah matahari. Nyembah matahari, makanya apa? Bendera Jepang itu kan putih, terus di tengahnya apa? Merah bulat kan, itu matahari. Ya, karena mereka nyembahnya matahari. Itu Shinto, agama Shinto. Ya, ada banyak lah gitu ya, berbeda-beda, nggak bisa dipaksain gitu. Itu keyakinan aja berbeda-beda. Ya, kita nggak bisa maksa-maksa mereka untuk semuanya jadi masuk Islam. Walaupun kita tetap diwajibkan untuk berdakwah, ngajak, tapi nggak bisa kemudian dipaksa mereka itu. Nggak boleh, dalam Islam juga nggak boleh maksain orang untuk masuk Islam, nggak boleh. Gitu ya. Nah di Islam aja kan ada perbedaannya. Ya ada yang apa?
subuhnya kunut, ada yang enggak. Bener nggak? Itu dari sholat aja tuh ada yang berbeda. Nggak bisa kemudian maksain yang subuhnya apa kunut gitu terus ke yang lain udah kunut aja, kalau nggak bisa. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Berbeda-beda ya. Sholat taraweh ada yang berapa? Ada yang 20, ada yang berapa? Nah itu berbeda-beda ya, nggak bisa dipaksain juga ya, masing-masing punya apa hujah ya, punya argumentasi, silakan saja. Yang penting kita ya tadi dengan perbedaan itu jangan menjadikan kita bermusuh-musuhan ya gitu. Hal yang wajar saja. Mau tahlil mangga, nggak tahlil ya nggak apa-apa. Jangan kemudian nyalain orang gitu ya, tahlilan gitu ya, boleh kafir segala macam. Itu tahlilan, baca Quran, baca zikir, masa nggak boleh? Padahal ada perintahnya dalam Quran berzikir ya gitu. Baca tasbih masa nggak boleh? Kan aneh. Yasinan nggak boleh. Tuh yasinan tuh baca apa? Hah? Baca apa? Baca yasin. Yasin itu bagian dari, masa nggak boleh? Padahal kan ada perintah untuk baca Quran, masa nggak boleh yasinan? Gimana sih gitu ya? Dalilnya mana? Lah dalilnya masa itu dalil apa? Perintah untuk baca Quran. Itu artinya apa? Tadi perbedaan itu hal yang biasa aja, nggak boleh kemudian saling menyalahkan. Nah kita yang yasinnya yang tahlilan ya kemudian kan nggak nyala-nyalin yang nggak yasinan nggak tahlilan, biarin aja. Memang keyakinannya seperti itu, dia ngambil pendapat yang seperti, biarkan saja gitu ya. Nah kalian ya harus punya ya wawasan yang luas ya. Itu biar apa? Biar menyikapi perbedaan itu ya menjadi hal yang apa? Yang wajar aja, biasa aja, manusia namanya ya. Pengetahuannya, keilmuannya ya itu kan berbeda-beda, latar belakang pendidikannya berbeda-beda ya. Tapi kalau sudah menyalahkan nanti akan menimbulkan permusuhan tuh mesti ya. Kalian gitu ya, itu mau nggak disalah-salahin? Kamu salah, nah, kamu nanti neraka, mau nggak kamu digituin? Kan nggak mau, enak aja, akhirnya kan enak aja gitu. Akhirnya ribut mau nggak kamu musuh-musuhan. Nah Islam mengajarkan kedamaian ya. Ayat ini salah satunya menjelaskan bahwa itu tadi faminhum man amana wa minhum man kafar. Jadi ada sebagian manusia itu yang beriman, tapi juga ada sebagian yang kufur, kafir tuh ya gitu. Oleh karena itu ya semakin nih ilmu kita mendalam ya, maka kita mampu untuk menyikapi perbedaan itu sebagai satu hal yang alami ya, apa normal saja, wajar saja ya. Jangan sampai gitu ya perbedaan itu menjadikan kita terpecah belah ya. Bersatu kan enak ya, bersatu itu perintah ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu kata Allah, itu perintah tuh ayatnya ya, untuk bersatu. Kita itu nggak boleh kemudian apa bercerai-berai, karena kalau bercerai-berai maka akan mudah dikalahkan oleh musuh kita ya. Kalau bersatu kita akan kuat ya. Lihat tuh sapu lidi ya, kalau sapu lidi ya lidinya hanya satu biji, bisa nggak untuk nyapuin ini nih apa namanya halaman? Nggak bisa. Tapi karena gitu lidinya banyak kemudian disatuin, dikaretin, jadi bisa untuk nyapu halaman, bisa bersih itu ya. Nah seperti itu ya, manusia itu kayak begitu, harus bersatu walaupun berbeda-beda gitu ya. Jangan bercerai-berai. Nah mudah-mudahan ya kita semuanya
diberikan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.